Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak dan bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahadah rahimakumullah. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada dua pertemuan yang lalu, masih di tema istiqomah di jalan Allah, dengan mendasari bahasan kita dari Quran surat Fussilat, mulai dari ayat 30 sampai dengan insyaallah ayat 35. Di ayat 30 kita sudah diingatkan bahwa mereka orang-orang yang selamat adalah mereka yang yaqulun rabbunallah summa istaqamu. Mereka memiliki keimanan yang benar, keimanan yang kuat, lalu mereka istiqomah dalam keimanannya itu sampai akhir hayatnya. Dan kita sudah sampaikan pada bahasan yang lalu peringatan dari Rasulullah SAW bahwa sangat mungkin orang yang jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 jengkal, tapi di penghujung hayatnya tiba-tiba dia murtad misalnya, lalu meninggal dunia, lalu dia kekal di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka seorang yang selamat dia harus istiqomah, Pak. Jadi sampai saat sakratul maut. Lalu di ayat 31-nya kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayatnya, maka dia akan dijemput oleh serombongan malaikat, di mana sebelum malaikat Israel turun, akan turun serombongan malaikat yang menjemputnya dan menyampaikan kabar gembira bahwa dia adalah ahli surga. Itu sampai di sana bahasan kita pertemuan yang lalu. Kita akan lanjut sekarang pada ayat 32. Diawali dengan satu pertanyaan. Apakah kalau seorang sudah beriman, lalu beramal soleh, lalu istiqomah di jalan Allah, sudah pasti dia akan masuk surga? Jawabannya di ayat 32 Allah menyatakan dengan lewat firman-Nya, nuzulam min ghafurir rahim, bahwa surga itu yang dinyatakan di ayat 31 adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi akan sering sekali kalau Bapak baca di dalam Al-Quran, kalau Allah sudah bercerita tentang surga, itu diakhiri dengan firman-Nya, wa kana Allahu ghafuran rahima, atau innallaha ghafurur rahim. Padahal kita sangat tahu persis dan sangat yakin bahwa Allah itu memiliki banyak sifat kesempurnaan. Di antaranya ada 99 Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah yang baik yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Karena kata Rasul, ada juga nama-nama Allah lain yang tidak dijelaskan. Jadi kita tidak tahu, yang kita tahu hanya yang dijelaskan. Nah, itu ada 99. Tapi kenapa kalau sudah bicara surga, kok yang muncul cuma 2 ini? Maha Pengampun, Maha Penyayang. Syekh Al-Mutawalli As-Sa'rawi dalam tafsirnya menyatakan, kenapa yang muncul itu selalu yang 2 sifat ini? Karena memang tidak mungkin ada seorang manusia bisa masuk surga
tanpa memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah. Nah sekarang mari kita coba cari jawaban kenapa gitu ya. Kan sebenarnya yang bakal menentukan kita masuk surga itu ketika amal kita lebih berat dalam timbangan dibanding dosa. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Jadi misalnya ketika ditimbang amal kita 60 kilo, dosa 40 kilo. Nah itu bisa masuk surga gitu. Tanpa harus mampir di neraka. Ada pendapat yang menyatakan bahwa dosa sekecil apapun harus mampir di neraka, harus ditebus di neraka. Saya terus terang belum pernah menemukan dalil tentang itu. Oh, dosa sekecil apapun harus dirasakan. Yang ada ayat yang tadi menyatakan kalau dosa itu dikalahkan oleh timbangan amal, maka dosa itu hapus. Ya ada yang masih tetap ngotot begitu ya, terserah lah. Mungkin dia memang berminat betul mau masuk neraka gitu. Kalau saya dijanjikan oleh Allah begitu ya bersyukur saja lah ya. Itu. Karena di dalam ayat lanjutnya yang masuk neraka itu wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ketika ditimbang itu amal ibadahnya lebih ringan dibanding dosanya. Terbalik misalnya tadi amal ibadahnya 40 kilo misalnya, lalu dosanya 60. Nah ini yang masuk neraka. Walaupun dia mukmin, jelas mukmin karena orang kafir gak punya amal, makanya gak ditimbang. Nah jadi terpaksa mampir di neraka itu. Nah pertanyaan lagi, bagaimana dengan yang 50-50? Ya, 50-50 gitu. Jadi ketika ditimbang misalnya amalnya 50 kilo, dosanya 50 kilo. Seimbang itu ya. Kemana ini masuknya ini? Nah memang dia tidak bisa langsung masuk surga Pak. Tapi sementara dia berada di pertengahan antara surga dan neraka. Nah itu yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ini bisa dibaca di Quran surat Al-A'raf, di awal Quran surat Al-A'raf. Ini tempat di mana dia pertengahan antara surga dan neraka Pak. Dia bisa melihat ke surga, bisa juga melihat ke neraka gitu. Sehingga diapal betul siapa yang masuk neraka, masuk surga itu. Tinggal liuk itu masih jemaah mujahadah. Nah, surga itu ya. Insyaallah lah ke surga itu. Ya ada. Nah ini tempat berkumpulnya Ashabul A'raf ini tempat berkumpulnya mereka yang 50-50 Pak. Bayi yang meninggal dunia sebelum akil balik, itu Ashabul A'raf. Orang yang terlahir idiot sampai meninggal dunianya idiot, gitu. Gak bisa mikir sama sekali. Dan seseriannya itu celewengan gitu. Itu jangan ditertawakan Pak, calon surga itu. Beruntunglah mereka yang terlahir idiot Pak. Makanya saya kalau melihat ada orang idiot gitu ya, orang gila atau gitu, saya kadang-kadang suka iri Pak. Nauzubillah ya, tehayang, saya mah tehayang idiot, tehayang gelo you know. Saya mah irinya tuh bahwa surga itu bagi dia sudah di tangan Pak. Atau kemudian main itu sukseserian sorangan teh ngabayangkeun itu sah surga itu. Sehingga kalau ada orang di dunia sok ngahareuyan nu gelo gitu ya. Gelo gitu kan bari disengserikeun gitu. Saya kadang-kadang suka berpikir gitu. Oh, halnya di akhirat dibalik gitu. Yang katanya waras itu bahkan profesor, doktor gitu masuk neraka, sementara yang idiot tadi masuk surga.
Giliran yang idiot yang nyeletuk kan. Sia. Terbukti kan sekarang di akhirat ini siapa yang idiot di antara kita. Hari baheula mah saya tara salat, berbuat maksiat, beda saya mah idiot. Hari didinya kunaon tara salat prof cenah gitu. Kasih profesor masuk kan. Dasar gelo silain macam gitu. Ya itu. Jadi itu semua kelasnya di Al-A'raf. Yang terlahir idiot sampai meninggal idiot misalnya kan. Atau terlahir belum sampai akil balik meninggal. Jadi kalau bapak ibu misalnya gitu punya anak belum akil balik meninggal, oh udah pasti itu surga itu. Cuman mereka kumpul dulu di Ashabul A'raf. Sampai orang-orang mukmin yang masuk mampir di neraka itu satu demi satu sudah masuk surga. Yang tadi yang lebih ringan ibadahnya dibanding dosanya itu sudah mulai masuk ke surga. Sehingga tidak tersisa satu orang pun juga di neraka. Yang tersisa cuma orang-orang kafir saja, dengan berbagai macam bentuk kafirnya. Yang memang mereka terancam kekal di neraka. Kalau yang mati dalam keimanan itu pasti masuk surga. Cuman ada yang tidak mampir di neraka, ada yang mampir. Nah ini sampai semuanya yang mampir itu sudah keluar dari neraka sehingga sudah pada masuk surga dan tidak tersisa seorang pun di neraka, barulah Ashabul A'raf itu masuk surga. Jadi Ashabul A'raf itu masuk surganya paling belakangan, Pak. Tapi tidak mampir di neraka. Itu untuk yang 50-50, Pak. Dan kelasnya memang kelas ekonomi di surganya, Pak. Ya lumayan, Pak. Itu sholat, itu haji, itu nanaon, itu masuk surga, Pak. Lumayan, Pak. Kelas ekonomi ke surga, Pak. Kelas surga ekonomi di surga. Ya, itu ya. Jadi, nah pertanyaannya kenapa gitu kan? Kenapa Allah kalau sudah menyebut surga itu lalu ya disebutlah dua sifat Allah Maha Pengampun. Nah, mari kita lihat sekarang. Kita sekarang umur berapa? Saya kira yang hadir di sini rata-rata di atas 30 lah ya. Nyapan genep puluh ya di atas 30, Pak ya. Terus kita rencana misalnya mau meninggal kapan, Pak? Nah, itu. Misalnya kita meninggal usia berapa? 70, 80, 80 misalnya kan. Berarti yang bakal dihisab nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah lalu dihitung, ditimbang. Ya. Itu kan mulai saat akil balik sampai saat sakratul maut. Jadi kalau akil balik misalnya umur 15 meninggal di 80, berarti yang bakal dihisab 65 tahun. 0 sampai akil balik nggak ada hisab, nggak ada hisab itu. Makanya kalau bapak ibu misalnya membawa anak atau cucu umroh, padahal dia belum akil balik, bawa haji gitu, ya dia belum haji. Belum umrah. Jadi kalau nanti suatu saat dia sudah akil balik mampu haji, wajib haji, dia belum haji. Dia nggak dapat pahala apa-apa, si anak itu. Yang dapat pahala itu orang tuanya, karena sedang mendidik anak itu. Bapak misalnya bawa anak kecil ke masjid, sholat dia, yang nggak dapat pahala. Tapi bapak yang dapat pahala karena sedang mendidik. Ya masih belum ada hitungan, Pak. Rakib dan atid belum sama sekali berfungsi, Pak, untuk sampai akil balik. Maka dalam istilah hukum Islam itu ghairu mukallaf, belum kena beban. Mulai dia mukallafnya itu sejak akil balik. Termasuk berbuat dosa apapun nggak akan dicatat, Pak. Kayaknya yang gitu-gitu pasti masuk surga, Pak, kalau meninggal sebelum akil balik. Jadi kalau misalnya ada anak misalnya berbohong,
tidak sholat, menipu, apa segala macam pun dia tidak berdosa. Atau misalnya kita lihat ada bayi yang seharian ngomongkeun batur. Itu, ada bayi 2 orang itu ngomongkeun batur itu siapa poe gitu. Itu dosa itu mah. Atau ada bayi misalnya korupsi, Pak. Korupsi sampai 2,7 triliun itu bayi. Itu tidak berdosa kan. Tapi tolong ini jangan dikasih tahu pada anak-anak, Pak. Bising kan jadi ngawaradul, gawena teh malas sholat. Enggak usah dikasih tahu lah anak-anak. Sebenarnya mereka belum kena hukum. Begitu dia mukallaf, dia akil baligh, ditandai kalau laki-laki dengan mimpi, kalau perempuan dengan mengalami masa haid itu. Nah, itu seperti lonceng, Pak. Teng, udah mulai itu hitungan per detik, Pak. Raqib Atid sudah mulai ngitung per detik itu. Nah, sampai nanti sakratul maut itu teng. Nah, sudah berhenti itu, udah nggak ada lagi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, itu bayangkan aja, sekarang 65 tahun misalnya, per detik kita akan dihisab oleh Allah. Lidah kita sudah ngomong apa saja. Tangan kita sudah memegang, meraba, menyentuh, mengambil, menandatangani apa saja. Selama 65 tahun per detik, mata kita sudah melihat apa saja. Yang mau dihisab itu per detik, Pak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Zarah itu saking kecilnya itu disebut, sehingga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus dibantu oleh mikroskop gitu ya. Sekecil itu akan dihisab, Pak. Apakah itu amal ibadah ataukah dosa? Selama 65 tahun per detik, akal kita itu sudah berpikir apa saja gitu. Ya Allah, kira-kira gitu, ada nggak yang selamat bisa masuk surga tanpa ampunan Allah? Nggak mungkin. Nah, maka terjawablah kenapa ketika Allah berbicara surga, walaupun bagi orang yang sudah berusaha untuk hidup istiqomah di jalan Allah, kok tetap saja Allah menyatakan nuzulam min ghafurir rahim. Surga itu anugerah. Kadang-kadang anugerah itu fadlullah dalam bahasa Al-Quran itu. Anugerah itu apa? Suatu pemberian di luar hak kita. Itu anugerah. Bapak punya karyawan, gajinya itu si karyawan itu per bulan misalnya 5 juta. Itu hak dia, maka harus kalau Bapak kasih 5 juta. Tapi kalau Bapak kemudian kasih si karyawan itu 10 juta, itu anugerah, Pak. Dia telah memperoleh sesuatu di luar haknya. Surga itu tidak akan bisa ditebus oleh amal ibadah kita, Pak. Nggak layak surga itu untuk ditebus oleh amal. Maka dia anugerah dari Allah, diberikan kepada kita melebihi hak kita. Sebenarnya hak kita nggak sampai bisa masuk surga. Maka nuzulan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah yang Maha Pengampun. Karenanya wajarlah kalau Rasulullah SAW saja itu setiap hari, ada hadis mengatakan 70 kali. Ada hadis lain meriwayatkan 100 kali beliau istighfar setiap hari. Baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Rasulullah tidak mungkin melakukan dosa besar, Pak. Kan dimaksum beliau. Mungkin kekhawatiran beliau kalau ada hal-hal yang kecil-kecil gitu yang ini. Beliau masih beristighfar sampai 100 kali. Dan itu mungkin sekalian nyindir kita kan, Pak. Rasul saja gitu yang sudah pasti masuk surga, istighfar sehari minimal 100 kali atau 70 kali. Hari orang kudu sabaraha kali, Pak. Itu ya. Itu. Artinya dan sekaligus ingin meyakinkan kepada kita bahwa tanpa ampunan Allah nggak mungkin seorang bisa masuk surga.
Maka sesuatu yang harus kita perjuangkan, terutama bagi yang sudah lastu dan laswan gitu. Tapi iraha orang apa lasu-lasuannya ya. Pokoknya harus kita perjuangkan aja setiap saat, yaitu untuk memperoleh ampunan Allah. Yaitu dengan cara kita bertaubat. Taubat itu adalah ar-ruju' ilal haq, kembalinya seseorang ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu jalan ketika dia berada dalam siratal mustaqim, di garis yang lurus. Yaitu ketika dia berada menjalani kehidupan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Begitu dia keluar dari garis itu, ada dua kemungkinan, kafir atau dosa. Yang baik yang kafir ataupun yang dosa berpeluang selama belum sakratul maut untuk kembali ke garis. Kembalinya ke garis itu namanya taubat. Ar-ruju' ilal haq. Kalau istighfar itu belum tentu keluar dari garis. Rasulullah gak mungkin pernah keluar dari garis gitu. Tapi kalau istighfar itu lidah kita mengucapkan astagfirullahalazim. Percuma saja lidah kita mengucapkan istighfar astagfirullahalazim ribuan kali kalau kita gak kembali ke garis. Taubat itu salah satunya ditunjukkan dengan istighfar. Istighfar bukan hanya salah satu syarat taubat. Salah satu kriteria taubat. Nah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan dosa apapun pasti oleh Allah diampuni asal dia mau taubat. Jangankan hanya dosa gitu ya, karena melalaikan kewajiban atau melanggar yang dilarang itu ya. Katakanlah seorang itu kafir, murtad gitu. Tapi kalau dia mau bertobat diterima oleh Allah. Oh, itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa, pernah ada seorang mengadu pada Rasul, saya banyak dosa. Berapa banyak dosamu? Sampai Rasul kemudian mengatakan, andai kata ada orang memiliki dosa lebih besar dari gunung Uhud, nggak ada lagi gunung yang lebih besar dari gunung Uhud di Madinah itu. Karena itu yang diberi contoh oleh Rasul ya gunung Uhud. Gunung Uhud itu kurang lebih 6 kilo ininya Pak, luas ininya itu 6 kilometer. Kalau ada orang punya dosa lebih besar dari gunung Uhud, lalu dia bertobat pada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, tubu ilallahi taubatan nasuha, at-tahrim ayat 6, diterima oleh Allah pasti. Kalau dia taubatnya taubat nasuha, hapus sudah Pak, hapuslah dosa dia. Maka salah satu sifat Allah itu adalah afun. Mungkin kita sering kan berdoa itu, Allahumma innaka afuwun karim. Afun itu apa? Menghapus Pak. Menghapus sampai tidak meninggalkan bekas, itu afun. Jadi kalau misalnya kita nulis di whiteboard seperti itu, whiteboard kita nulis, sampai sekarang kita lihat sudah dihapus itu, tapi bekasnya kan masih kelihatan itu, bekas tulisan. Kalau dia, itu bukan afun Pak. Kalau masih kelihatan bekas itu bukan afun. Tapi kalau kita nulis di HP misalnya atau di komputer gitu, kita nulis, lalu kita delete, kita hapus gitu kan sama sekali tidak kelihatan bekasnya Pak. Nah itu afun Pak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa seseorang, maka dihapus Pak, seakan-akan orang itu tidak pernah berbuat dosa. Ini kabar gembira lagi Pak. Maka at-taibu minaz-dzam, kata Rasulullah, orang yang bertobat dari dosa, kalau tobatnya diterima oleh Allah, kama la dzambalah, dia sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa, sama-sama bersih Pak. Itu sifat Allah yang maha pengampun, maha penghapus dosa, yang sifat itu nggak mungkin dimiliki oleh manusia. Kita kadang-kadang ada orang berbuat salah gitu, lalu minta maaf ya. Bu, saya bersalah Bu, saya sadar, saya menyesal, saya minta maaf, saya tidak akan mengulang lagi ya. Syukurlah kalau begitu, kata si ibu yang satu lagi, saya maafkan, terima kasih Bu. Setelah 3 tahun si ibu yang memaafkan itu lalu nyerita sama temannya, saya ada sebel si ibu itu. Naon, 3 tahun yang lalu dia pernah berbuat gini kepada saya.
Tapi saya dengar katanya dia langsung minta maaf pada ibu dan ibu sudah memaafkan. Betul, tapi kehul saya mada sebenarnya. Nah itu bukan afun itu. Itu bukan afun kalau masih begitu. Kalau afun nggak boleh lagi diungkit-ungkit, Pak. Itu. Jadi ada orang lagi, ini ada lagi yang berpendapat lagi, Pak, bahwa katanya dosa yang pernah dilakukan itu pasti harus dihitung semua. Wah, mana dalilnya, saya bilang, Pak. Jadi untuk apa Allah mengampuni kalau gitu? Hari anggar dihitung-hitungkan, dan bagaimana sifat Allah dengan sifat afun, maha penghapusnya itu? Anggar dia punya keyakinan, emang enggak, kekeh pisan yang masuk neraka nanti. Kekeh yang masuk neraka, wah enggak lah gitu. Gimana itu? Memang Allah menjanjikan seperti itu. Jadi nanti kan kita masing-masing, Pak, pada saat mau dihisab atau nanti kan kita akan melihat itu daftar perjalanan hidup kita per detik itu, dan itu ada di dalam buku masing-masing yang Allah berikan pada kita. Pertama nanti di alam mahsyar buku itu masih dalam lembaran yang bertebaran, Pak. Hingga nanti aib kita akan juga kelihatan oleh orang lain, Pak. Jadi ditampakkan itu. Lalu nanti diserahkan dalam buku itu. Sehingga kalau orang kafir itu, kalau kita baca di Quran surat Al-Kahfi, mahazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Jangankan perkara-perkara besar dalam kehidupan yang pernah saya jalani, yang kecil-kecil yang saya geus poho-poho acan itu semua ada dalam buku itu, per detik kehidupan kita. Nah nanti kemungkinan besar ini ya, kemungkinan Pak ya, kemungkinan besar Bapak akan menerima buku entah berapa halaman itu, kalau gambarannya buku ya, wallahu alam seperti apa, tapi Allah menjelaskannya dengan menyebut nama buku gitu kan. Entah bagaimana nanti bentuknya, wallahu alam gitu. Nanti ketika Bapak menerima buku, lalu baca, lihat ini amal-amal, ini dosa-dosa, terus ada berapa halaman banyak kosong, Pak. Kira-kira Bapak mau protes gak? Namun anu kosong itu, catatan dan naon. Kumait teh, protes gak ke malaikat? Jangan, Pak, jangan protes. Jangan protes, ayo demo, yuk buku baik itu kosong itu. Malaikat rakib dan atid itu. Mana malaikat rakib dan atid saya protes? Ulah, Pak. Itu dosa-dosa kita yang sudah dihapus. Jadi kalau nanti melihat ada sekian halaman kosong, wah alhamdulillah ya guys, dihapus itu. Protes terus malaikat, sok kurang catat dia. Dan itu jangan protes, Pak. Itu dosa kita yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi nggak akan lagi yang namanya dosa kalau sudah dia minta ampun, lalu dia sudah tobat, lalu tobatnya sudah diterima, lalu diungkit-ungkit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro diungkit, dina catatannya sudah tidak ada, Pak. Dina catatan juga sudah tidak ada. Nah itu ya, jadi yang bakal dihisab itu, jadi yang mana ini nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang nanti bakal ditimbang itu hanya dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Kenapa belum diampuni? Pertama karena dia tidak bertobat. Gimana diampuni, Pak? Kedua, sangat mungkin dia sudah bertobat tetapi tidak diampuni karena Allah melihat bahwa taubatnya tidak memenuhi kriteria taubat nasuha. Nah, tidak semua orang yang bertobat itu taubatnya diterima. Yang pasti diterima itu adalah kalau si yang bertobat ini memenuhi kriteria taubat nasuha. Yang dalam surat At-Tahrim ayat 6 dinyatakan itu taubatan nasuha. Pertanyaannya adalah yang taubatan nasuha yang pasti diterima itu apa syarat-syaratnya kan itu kan. Nah, mari kita bahas itu. Pertama, dia harus menyadari dan menyesali. Dia sadar bahwa dia sudah berbuat dosa, lalu dia menyesal. Menyesali perbuatan dosa itu. Seperti sadar dan menyesalnya Adam alaihissalam ketika melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya Siti Hawa. Di mana begitu makan
Nah itu segera dia sadar, segera bertobat. Maka itu salah satu syarat itu ya, kalau kita lihat di Al-Imran 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Jangan ditunda-tunda. Segera itu seperti bersegeranya Adam itu. Itu mereka sadar. Konon itu saya baca dalam riwayatnya itu, buah khuldi yang dimakan Adam dan Hawa itu kareksa gegel, Pak. Baru satu gigitan, tapi tetap itu pelanggaran. Jadi bukan gus makan buah sabarek-barek, ente. Baru satu gigitan, sadar mereka, oh ini pelanggaran. Baru mereka gitu dengan bisikan iblis itu. Maka mereka kemudian langsung Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga doa yang mungkin sering kita baca, kita mohonkan pada Allah. Al-A'raf ayat 23. Itu syaratnya. Jadi jangan menunda-nunda taubat itu ya. Sabiku ila maghfiratin di dalam ayat yang lain. Berlomba-lombalah kalian dalam menuju ampunan Allah. Jadi harus segera. Harus segera, jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggalkan alam dunia yang fana. Nanti ajalah setelah tua saya baru taubat, baru hidup berusaha di jalan Allah. Maksudnya setelah tua itu iraha. Kan kita nggak tahu, Pak. Jangan-jangan besok kita sudah harus menghadap Allah gitu ya. Nanti sajalah bulan depan ya. Jangan-jangan minggu depan kita sudah harus menghadap Allah. Jadi bersegera menuju ampunan Allah dengan menyadari dan menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, dia harus memperbanyak istighfar. Ya. Jadi memperbanyak istighfar dan berzikir. Itu di Al-Imran ayat 134 dijelaskan seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah SAW saja itu beristighfar sehari antara 70 sampai 100 kali. Lalu kita harus berapa gitu. Maka perbanyaklah kita beristighfar. Sering mungkin dalam selesai sholat itu kita pertama astagfirullahaladzim, tapi sebaiknya itu diperbanyak, bukan hanya saja selesai sholat. Daripada kita kehel, kita di jalan macet gitu, pakai aja istighfar, Pak. Pakai istighfar, pakai berzikir gitu, sudah kita, nah itu ya. Jadi perbanyaklah kita beristighfar gitu, membaca astagfirullahaladzim, itu sudah cukup, Pak. Tentu ada istighfar yang sangat baik, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasul, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Nah itu taubat, istighfar, pernyataan mohon ampun pada Allah yang paling Allah sukai. Karena sebelum kita meminta ampun itu kita membuat pengakuan terlebih dahulu pada Allah. Saya sudah mengkhianati nikmatmu, saya sudah menyalahi, saya menyesal, seperti itu ya. Baru kita bertobat. Alhamdulillah sudah hafal semua itu ya. Nah, kalau ada satu dua yang belum, nanti bisa minta ke DKM lah dituliskan itu ya. Atau, jadi itu istighfar dan memperbanyak berzikir. Kemudian yang ketiga, dia harus berazam. Berazam itu bertekad. Jadi niat yang disertai dengan tekad untuk tidak akan pernah mengulang lagi perbuatan dosa itu. Nah itu. Jadi azam itu namanya. Jadi azam itu dia berniat serta bertekad untuk tidak pernah mengulang lagi perbuatan itu di kemudian hari. Nah bagaimana kalau kemudian dia sudah berniat bertekad seperti itu, akhirnya dia tergelincir lagi, melakukan lagi, tobat lagi, Pak. Jangan sampai kita terkecoh oleh iblis, Pak.
Jangan sampai terkecoh oleh iblis, kata Rasul gitu kan. Iblis kemudian akan manfaatkan itu. Sudah, kamu gak akan lagi diterima. Geus kapalang enak maksiat teh. Nah itu bahaya itu. Kalau katanya kita kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertekad, insya Allah saya berjanji tidak akan mengulang lagi. Tiba-tiba kita terpleset lagi, maka Allah tidak akan memenuhi itu bisikan iblis, Pak. Tobat lagi, Pak. Tetapi harus betul-betul kita ada usaha untuk tidak melakukan. Misalnya gini, seseorang dia berbuat dosa karena minum khamar, terbawa oleh lingkungan teman-temannya itu ya, minum khamar, maka dia kemudian tobat. Nah tobat ya jangan lagi kumpul-kumpul di sana. Maka dia membuktikan bahwa dia benar-benar bertobat, tidak mau mengulang lagi dengan langkah dia tidak akan pernah mau kumpul-kumpul lagi dengan teman-temannya. Diajak gak mau dia. Tiba-tiba teman-temannya datang ke rumah dia, bertamu ke rumah dia, bawa minuman lagi. Akhirnya terbujuk, masa cenah tuan rumah kita minum hari ini henteu kumaha. Akhirnya dia terbujuk minum lagi kan Bapak. Nah, itu berarti di luar tadi usaha dia kan, itu terkecoh lagi dia, tobat lagi Pak. Nah kali ini harus disertai dengan lamun datang lagi temennya bawa yang gitu, tong diterima. Nah, harus ada terus ini Pak, harus ada terus upaya ya untuk tobat. Tapi jangan sampai tidak bertobat. Sama dengan kata Rasulullah, hati-hati dengan bisikan iblis. Lihat Al-Quran, kata iblis, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, yang bahkan neraka wel kata sebagian ahli tafsir, fawailul itu ya, tahnu sholat asup neraka, diantaranya lamun teu khusyuk, ari dirinya iraha pernah khusyuk. Nah itu iblis Pak. Ini karena dirinya sholat, enggak tekudu sholat asup neraka, te sholat asup neraka, enggak sebenarnya tong sholat. Itu iblis Pak. Kalau kita tidak sholat terus kapan mau khusyuknya? Itu dari satu sisi kan Pak. Dan sisi yang lain, yang khusyuk itu seperti apa kan kita juga nggak tahu yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya itu. Tapi harus kita upayakan semampu kita. Nah sekarang kalau kita sudah berusaha optimal dan kemampuan kita sampai di sana, kira-kira diterima nggak sholat kita? Terima Pak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani seorang di luar kemampuan. Asal betul kita sudah berusaha secara optimal. Kita sisihkan waktu. Pokoknya waktu ini untuk saya sholat. Tidak ada urusan dagang, tidak ada urusan usaha, tidak ada urusan keluarga dan sebagainya. Ini waktu saya untuk sholat. Harus gitu, misalnya usaha kita sudah. Terus segala rupa yang bisa mengganggu kekhusyuan kita, misalnya kemarin kita terkhusyuk pada ningali gambar di hareupeun urang itu, gambar kita copot. Rasul pernah meminta pada istrinya, coba ini hordeng ditaruh ke belakang, jangan ditaruh di sini. Rasul kadang-kadang sholat sunnah itu di rumah. Ini mengganggu, katanya mengganggu saya waktu sholat. Rasul Pak masih terganggu, pindahkan. Maka ya sebaiknya jangan Pak, jangan ada, janganlah ya malah ada mengganggu meren gitu. Ya di depan kita jangan ada apa-apa. Walaupun mungkin kita tidak akan pernah melihat kan, tempat melihat kita kan tempat sejadah kan Pak, sujud, tempat sujud kan. Tapi kan sok aya we iseng gitu ngali gitu tah. Bisi kali bersihkan tembok gitu Pak. Lalu kemudian di sejadah. Nah, sejadah juga kadang-kadang ada masalah Pak. Itu menara teh kuno jadi miring kieu kan ini masalah Pak. Ini masalah ya. Nah, gara-gara itu tuntun nama jadi mikirkan menara nu miring gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu Pak, usahakan lagi pakai sejadah nu polos. Pakai sejadah polos tong aya gambar naon. Kalau memang itu gambar dalam sejadah itu mengganggu kita. Nah, ini make nu polos misalnya warna beureum. Itu beureum juga beureum PDI di PDIP gitu. Hei Pak, itu cocok di sini mah. Ayo gerak mikirkan PDIP gerak. Mikirkan PDIP keur salat itu kan. Ya memang bakat keur teu khusyuna teh geus gede pisan ya, bakat teu khusyuna itu. Terus gimana lagi ini sekarang? Sudah polos, mau gimana lagi?
Ya sudah, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Huda Khairul Ibad, silakan pejamkan mata. Pejamkan saja mata, Pak. Walaupun itu makruh sebenarnya, Pak. Sebaiknya jangan memejamkan mata dalam sholat. Karena itu dari segi adab tidak sopan pada Allah, Pak. Bayangkan kita apa aja ketemu pimpinan gitu kan. Ketemu pimpinan di kantor, panggil, ketemu pimpinan gitu. Siapa? Ada apa, Pak? Bari perem gitu. Sopan gitu. Maka tidak sopan lihat ke atas gitu kan. Mau apa? Jadi nunduk ya, lalu kemudian tidak dipejamkan mata. Tapi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau kekhusyuan belum juga bisa dicapai tanpa memejamkan mata, pejamkan aja. Langgar yang makruh itu, karena makruh itu berpahala kalau ditinggal, tapi tidak berdosa kalau tapi untuk mencapai kekhusyuan. Nah, kalau sudah seperti itu semua sudah ini kan, waktu sudah disisihkan segala macam, lalu berusaha untuk sebelumnya minta perlindungan pada Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah kita baca lagi ta'awudz itu. Disunahkan itu hanya sekali pada saat rakaat pertama. Lalu kita berusaha mencoba memahami semua yang kita baca dalam Al-Quran, ayat Quran dan sebagainya kita fahami, bahkan kita tahu tafsirnya sehingga kita bisa hayati. Sudah usaha semua itu, perasaan masih keneh can khusyuk, ya insyaallah, Pak, diterima, Pak. Karena Allah tidak akan menuntut di luar kemampuan, walaupun kita terus akan berusaha untuk lebih lagi menyempurnakan kekhusyuan dalam salat kita ya. Jadi hati-hati itu ya. Jadi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berazam ya, asal kita ada berazam di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus membuktikan bahwa kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Meningkatkan iman dan amal saleh. Nah, ini bisa dilihat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70-71. Setelah Allah menjelaskan bahwa ibadur rahman itu hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah itu, ya tentu saja orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh orang lain, tidak berzina. Tapi kalaupun mereka terpleset dalam kemusyrikan, terpleset dalam melakukan perbuatan dosa membunuh orang dan berzina, illa man taba wa amana wa amila amalan solehah, kecuali mereka yang kemudian bertaubat, beriman dan beramal saleh. Kenapa ada beriman? Karena tadi contohnya, kalau dia sampai melakukan perbuatan kemusyrikan, berarti dia harus syahadat lagi kan, itu taubatnya itu. Jadi si taubat kalau dia tetap bukan orang kafir atau orang musyrik, tapi orang mukmin yang berbuat dosa, maka taubatnya itu harus dibuktikan. Ya Allah, saya bukan hanya saja akan berhenti dari perbuatan dosa ini, saya akan tunjukkan kepada Allah bahwa saya betul-betul menyesal dengan menebus kesalahan saya berbuat dosa itu dengan meningkatkan amal ibadah. Jadi kalau dulu sebelum bertobat dia hampir gak pernah tahajud, jadi rajin tahajud. Sebelum dia bertobat dari dosanya hampir jarang dia bersedekah, jadi banyak sekarang bersedekah. Jadi lebih soleh dari sebelum dia bertobat. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam, kalau dia perbuatan dosanya itu, nah ini kelihatannya yang paling berat, Pak. Kalau si perbuatan dosanya itu menyangkut hak adami, hak manusia, nah itu yang disebut dengan dosa fahisah di Al-Imran 134 itu. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Nabi Adam termasuk dosanya itu menzalimi diri, makanya Rabbana zalamna, karena siapa yang dirugikan? Tidak ada. Dengan Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi, siapa yang dirugikan? Daya. Islam tidak mengenal dosa waris. Yang makan buah khuldi sah. Adam jeung Hawa. Saya mah boro-boro memakan buah khuldi, Pak, ningalina ge henteu. Masa saya ngadahar henteu, ningalina henteu, jauh-jauh menang dosa we teh, dosa waris.
Tidak ada dosa waris dalam Islam. Tidak ada Islam mengenal istilah dosa waris. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan apa dosa yang dia perbuat. Tidak ada mewarisi. Dan masing-masing orang akan memperoleh pahala dari apa yang dia lakukan. Tidak ada juga istilah kirim-kirim pahala kabatur. Nah, itu jelas sekali dalam Al-Quran dinyatakan la taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada seorang akan memikul dosa orang lain. Wa an laisa lil insan illa masa, dan tidak ada seorang pun akan memperoleh pahala kecuali dari apa yang diperbuat. Jadi nggak bisa saya beribadah lalu ibadah pahalanya dibikin kabatur. Yang beribadah itu harus berniat, harus berusaha. Orang itu tidak berniat, tidak berusaha, kok nggak bisa menang pahala. Itu ya. Jadi begitu juga dosa. Yang dosa sah, batur. Namanya saya kudu ngawarisan. Jojo numpuk ke warisan dosa. Dan kalau memang bisa itu ya, warisan dosa itu diwarisi oleh orang lain, wah kacau meren Pak. Mungkin banyak orang tua yang dia mungkin tidak akan rajin ibadah, yang penting meloba budak. Nanti begitu dia udah menjelang mau meninggal, sudah tua, kumpulkan 5 anaknya itu. 5 cukuplah saya kira anak itu. Lalu dia katakan pada kelima anaknya, nak, kalian kan tahu ayah kan belum haji. Jadi tolong nanti kalau ayah meninggal, salah seorang di antara kalian tolong hajikan ayah. Sudah kamu sajalah saya tetapkan yang sulung yang harus menghajikan ayah. Terus kalian tahu kan 30 tahun ayah itu tidak sholat. Jadi tolong oleh kalian berlima dibagi-bagi lah itu kumaha itu dosa ayah yang 30 tahun itu. Jadi nanti kalau kalian sholat misalnya zuhur, asar, setelah sholat untuk diri kamu sholat untuk ayah gitu. Terus 20 tahun ayah tetap puasa. Ya, jadi tolong itu nanti dibagi-bagi lah oleh kalian, diatur-atur sedemikian rupa. Ya, mangga kata si anaknya. Kebetulan anaknya yang 5 itu sama keturunan bapaknya kedul karena ibadahnya teh Pak. Itu dikerjakan ku barudakna nu 5 teh. Lalu diwariskeun deui ke anaknya lagi Pak. Jadi anak-anak bapak kan belum haji, terus belum sholat sekitar 25 tahun, terus saum 15 tahunan. Tolong nanti diatur-atur oleh kalian dibagi. Dan ulah hilak nu aki dincan itu. Nu aki yang tung nama nu generasi kadinya bingung gitu. Iya warisan saloba kieu kumaha. Enggak ada dalam prinsip Islam itu. Jelas sekali Al-Qur'an menyatakan ayat yang saya bacakan tadi, masing-masing orang hanya akan memperoleh pahala yang dia perbuat, dan masing-masing orang hanya akan menanggung dosa yang dia lakukan. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, la taziru waziratan wizra ukhra. Bahwa kemudian misalnya bapak mendidik anak sampai anak itu menjadi anak soleh, nah itu otomatis Pak. Setiap anak itu sholat, bapak akan memperoleh pahala. Berapa? Ya tergantung saham bapak di sana, kesolehan anak itu berapa persen, pasti akan dapat. Nah, kumaha ya bisa dapat saham Pak? Itu amal jariah. Jariah. Nah, itu kan peran kita Pak. Kita yang berbuat, kita ada berbuat. Makanya nauzubillah min zalik gitu. Andai kata seorang tua lalai mendidik anak sehingga anak itu menjadi durhaka, dan di situ ada kelalaian si orang tua, bersiap-siaplah orang tua seperti itu untuk mengalir dosa-dosa si anak. Di situ ada saham Pak. Jadi Allah akan menuntut saham kita masing-masing, apa yang kita perbuat gitu. Yang namanya dosa itu bukan hanya si pelaku. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu ketika Allah melarang berzina, tidak dengan diharamkan kamu berzina. Ketika Allah melarang minum khamar dan berjudi, tidak dikatakan diharamkan kamu minum khamar dan berjudi, tidak. Tetapi dengan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jauhi perbuatan minum khamar dan berjudi itu, jauhi.
Kenapa dengan kata jangan dekati dan jauhi? Untuk memperluas wilayah hukum, Pak. Kalau diharamkan kamu berzina, berarti yang berdosa siapa? Hanya si pezina. Hari si nanti ngaranna yang menyiapkan tempat, mencarikan pasangan. Naon ngaranna teh? Mucikari berdosa teu? Nya henteu. Da kata Allah yang diharamkan kamu berzina. Cek si mucikari, saya mah teu zina. Saya mah cuma nyadiakeun tempat, bisi anu rek zina hareuseun neangan tempat ku saya teh disadiakeun. Bisi anu tempat geus aya terus hareuseun neangan pasangan, can baroga pasangan, ku saya disiapkeun. Saya mah tara zina. Amit-amit jabang bayi nauzubillah. Itu bisa, Pak. Si mucikari itu bisa lebih dosanya lebih besar daripada si pezina. Kenapa? Apa si pezina memberingat sekali dua kali. Sapeting eta teh. Si mucikari mah dia telah mengantarkan berapa orang untuk melanggar aturan Allah. Nah, itu jelas peran di situ, Pak. Ada peran. Saya membayangkan begini, Pak. Kalau seorang peminum khamar, dia akan menanggung dosa karena dia minum di akhirat itu. Kenapa kamu minum padahal sudah saya haramkan, kata Allah. Ya saya lalai Allah. Tapi Allah dalam harita nu ngajual toko da saya mau nginum. Wah kebayang si pemilik toko itu bari jeung tara nginum misalnya manehna, dia akan dituntut oleh Allah kunaon atuh dirinya teh ngajualan jadi loba nu ngarinum. Rumaos abdi lepat Allah itu siap nanggung lah. Tapi dalam harita teu aya pabrik we anu memproduksi da saya mau mungkin kajual. Kebayang eta nu boga pabrik bakal dikekesekna gara-gara didinya nyeun pabrik. Jadi loba nu ngajualan eta sehingga banyaklah yang melanggar. Rumaos abdi Allah lepat gitu. Tapi da Allah harita lamun eueuh tanda tangan si eta we. Dalam bentuk tanda tangan saya mau mungkin bisa mendirikan pabrik. Kabayang si eta nu nanda tangan, Pak. Dia harus menanggung semua orang yang sekarang pabrik itu akhirnya berjalan berapa lama? 20 tahun. 20 tahun dia sudah memproduksi berapa botol, misalnya kan gitu. Si nanda tangan dia harus menanggung semua itu, Pak. Bari mainan bari tarang minum. Nah, itu peran dalam itu peran, Pak. Gak bisa tidak peran itu. Nah, kalau peran akan diminta pertanggungjawaban. Kalau peran itu positif dia akan dapat pahala, peran itu negatif dia ikut mendapat dosa kan, Pak. Itu peran. Tapi kalau dia tidak ada peran apa-apa tidak mungkin. Itu namanya waris, gak ada itu dosa waris dalam Islam. Yang ada yang dihitungkan adalah perannya itu. Nah, yang ini yang berat ini yang keenam ini adalah dosa kita kepada Allah karena kesalahan kita pada orang lain. Kalau dosa kita kepada Allah yang langsung, Pak, itu menzalimi diri. Misalnya seorang dengan sengaja misalnya melanggar aturan Allah, tidak sholat. Siapa yang harus menanggung? Ya diri dia, Pak. Untuk tobat dia tidak perlu minta izin pada orang lain atau ngasih tahu orang lain. Misalnya dia ngomong ke tetangganya, nanti malam saya mau bangun tengah malam rek naon, rek tobat. Sugan rek naon. Ya kan mandinya we kunaon ini rek tobat naon. Kamari saya teh salat. Ya enggak satu kudu lapor atuh. Enggak ada urusan kan dengan orang itu. Tinggal dia urusannya memenuhi yang 5 tadi, Pak, 5 kriteria tadi. Tinggal dia bertobat saja langsung pada Allah. Tapi kalau dosa ini menyangkut hak adami, hak orang, gak bisa, Pak, langsung bertobat pada Allah. Dia harus menyelesaikan dulu dengan orang yang dia zolimi, Pak. Setelah dia minta maaf dan dimaafkan, atau dia sudah meminta maaf tapi tidak dimaafkan padahal dia sudah menunjukkan penyesalan, itu urusan si yang tidak mau meminta maaf, baru dia bisa bertobat pada Allah. Jadi nggak bisa bertobat begini, Pak. Seorang misalnya menzolimi orang lain, lalu orang itu terzolimi, lalu dia bangun tengah malam, ya Allah, ampuni dosa saya, tadi siang saya sudah menzolimi si fulan. Kira-kira kata Allah,
selesaikan dulu urusan kamu dengan si fulan itu. Kenapa dia dizolimi? Uangnya kamu ambil, pulangkan. Kenapa dia dizolimi? Kamu sakiti hati dengan ucapannya, minta maaf. Kalau sudah selesai silakan kalau mau bertobat. Begitu luar biasanya Allah menghormati dan menghargai hak manusia. Pak, kalau saja ya setiap muslim menyadari ini, Pak, siapa berani menzalimi orang? Saya nggak membayangkan itu ya. Jadi pantas kalau Rasul dalam sebuah hadis mengatakan 6 golongan dari umatku, maksudnya umat Islam berarti ini, yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Malah dihitung deh ke Allah teh salatnya berapa banyak, ibadah hajinya seberapa kali, umrahnya geus teu dihitung. Asupkeun langsung kata Allah. Teu kudu dihisab deui, asupkeun langsung ka neraka. Kenapa enggak dihisab? Percuma rek dihisab. Nah, enggak mungkin dia masuk surga. Kudu asup neraka itu. Siapa yang paling pertama disebut oleh Rasul? Al-umara bil jur, para pemimpin karena kezalimannya. Bapak terbayang nggak Pak, seorang pemimpin misalnya itu berbuat zalim pada rakyatnya, 275 rakyat, 275 juta rakyat. Dia harus minta maaf Pak. Bayangkan, kalau dia tidak minta maaf dan tidak dimaafkan, kumaha dosa 275 juta itu mau dihisab di akhirat Pak. Sementara ada seorang wanita dalam hadis Sahih Bukhari masuk neraka gara-gara menzalimi seekor kucing. Nabi kapaina, gimana menzalimi 275 juta? Bukan kucing Pak, manusia. Wah, pantas ya kalau pemimpin di masa dulu gitu ya, para sahabat itu meni sarariun untuk jadi pemimpin itu. Dan begitu mereka jadi pemimpin itu luar biasa. Kita perhatikan kehidupan mereka itu ya, untuk memikul amanah itu kusieun apa? Karena berat itu pada zaman. Kalau dia bisa menjadi yang pemimpin yang adil, oh itu termasuk yang satu di antara 7 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab malah. Imamun adil kan itu. Jadi kalau kita punya masalah dengan orang, ya untuk tobat kita adalah segera minta maaf, segera selesaikan agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak diselesaikan di dunia berat Pak. Kata Rasul dalam hadis, atadruna ma huwal muflis, tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Seorang mengatakan, ya nggak punya duit. Nah, Rasul tersenyum. Ada duit kenaon di akhirat. Masa mau masuk surga kudu mayar? Mau menikmati di surga kudu meuli? Kan enggak Pak. Masa masuk neraka kudu mayar? Tuh kudu mayar asup neraka soka itu marasuk naon. Mal teh kudu malayar. Jadi gak ada uang kata Rasulullah, di surga itu gak dibutuhkan lagi uang. Yang bangkrut itu orang yang berbuat dosa kepada orang lain, tidak diselesaikan di dunia, nanti di akhirat orang itu berhak menuntut itu kezaliman yang dilakukan orang itu. Bagaimana sekarang membayar kezalimannya? Kalau dulu dia kezalimannya itu dia berhutang tidak mau dibayar, padahal dia sudah mampu membayar. Nah sekarang membayarnya dengan apa? Dengan amal dia, kata Rasulullah. Jadi oleh Allah diambil amal dia untuk dibayarkan kepada orang yang dia zalimi. Karek dibayarkan kalima orang beak amal nanti Pak. Jangan seetik bari lagi amal lagi. Sementara yang dia zalimi 275 juta. Maka bagaimana caranya? Dosa yang 275 juta itu masing-masing akan diambil oleh Allah lalu ditimpakan kepada dia Pak. Kumaha asup surgana Pak. Oh, kalau saja orang memahami ini, mana ada orang berani berbuat zalim. Maka mari kita penuhi 6 kriteria ini, mudah-mudahan tobat kita diterima sehingga kita berhak meraih surga. Nah, kalau sudah tobat kita diterima, kita punya tobat, dosa kita sudah, bisakah kita masuk surga?
Belum, Pak. La yadkhula ahadakumul jannah illa la yadkhulul jannah bi amalihi. Tidak akan pernah ada seorang bisa masuk surga dengan amal perbuatannya. Belum. Sekarang dosa sudah dihapus, yang sisa cuma amal, Pak. Dengan amal itu kita bisa masuk surga? Nyata henteu, Pak. Kata Rasul, terkejut para sahabat. Wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda Rasulullah? Hatta ana, kata Rasulullah, demikian juga aku, amal ibadahku tidak layak untuk meraih surga Allah yang seperti itu. Kalau begitu dengan apa ya Allah kita bisa masuk surga? Birahmatihi, dengan kasih sayangnya. Itu kan, Pak, dengan kasih sayangnya. Maka pantas kalau Allah mengatakan tadi nuzulam min ghafurir rahim. Surga itu anugerah dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena itu mari kita minta ampun agar tobat kita diterima. Lalu lakukanlah ibadah dalam hidup ini dengan usaha kita untuk memperoleh kasih sayang Allah, sehingga ibadah kita ini layak untuk Allah menyayangi kita. Itu lebih mudah daripada kita bicara hari saya sholat teges khusyuk atau ikhlas memenuhi. Daripada kita susah dengan memikirkan itu, tanyakan, Pak, sholat subuh tadi saya 2 rakaat, kira-kira pantaskah sholat saya itu membuat Allah sayang pada saya? Jawabannya ada pada diri kita, Pak. Kalau kita kemudian menjawab, biraku oge Allah rek sayang pada selama 2 rakaat itu boro-boro saya ingat ke Allah, nah itu berarti kita sudah menjawab sendiri, Pak. Tapi kalau kita misalnya menjawab, ya Allah rasanya saya sudah berbuat yang optimal, biraku saya tidak, berarti insya Allah kita. Jadi tergantung kita. Jadi targetnya bukan amal. Amal kita itu untuk membeli kasih sayang. Tiketnya itu ampunan dan kasih sayang. Jadi usahakanlah dalam amal perbuatan kita itu sampai amal kita itu membuat Allah itu sayang pada kita. Dengan demikian insya Allah kita semua menjadi ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.